Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian PJM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam kajian ketarjian rutin PJN Balen dalam keadaan sehat walafiat, yaitu di awal tahun baru, yaitu tahun baru Hijriah. Semangat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau mengambil topik, yaitu tuntunan amalan ibadah bulan Muharram menurut tarjih Muhammadiyah. Kenapa topik ini menjadi penting? Karena yang pertama, kita sekarang sudah memasuki bulan Muharram 1444 Hijriah. Yang kedua, ada beberapa amalan yang dilakukan di sebagian masyarakat tentang amalan-amalan ibadah bulan Muharram ini. Ada yang masyru', yang disyariatkan, tapi ada juga yang ghair masyru', yang tidak disyariatkan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, bulan Muharram itu disebut apa? Suro. Dan suro itu negatif atau positif? Bulan yang keramat, angker, kesialan, atau bulan yang baik? Baik ya. Tapi secara umum secara umum apa? Orang yang punya hajatan atau punya gawe itu biasanya nggak berani di bulan Syuro, karena dianggap ini akan membawa kesialan. Kemudian banyak tradisi ya bagi orang yang masih percaya terhadap benda keramat gitu. Keris biasanya diumbah atau didusi keris itu di bulan Syuro. Dan ternyata nanti kita lihat bulan Syuro itu tidak hanya diagungkan oleh umat Islam, tapi juga orang Yahudi dan Nasrani itu juga sudah mengagungkan bulan Muharram atau Syuro tadi. Dan di umat Islam, baik yang Sunni maupun Syiah, itu sama juga. Apalagi bagi orang Syiah, hari Asyura itu merupakan apa? Peringatan syahidnya Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, yaitu di mana? Di Karbala, yaitu di Irak. Di Irak, yaitu Husain itu dibunuh pada 10 Muharram atau Syuro itu. Sehingga bulan Syuro ini sangat sakral. Dan karena itu kita akan coba kaji dan dalami sebenarnya bulan Muharram itu bagaimana. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan kita lihat dulu bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang bulan-bulan dalam Islam. Yang pertama, kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran." Sesungguhnya bilangan bulan
pada sisi Allah itu 12 syahron, yaitu 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, itu sudah membuat waktu, atau tapi tidak bisa kita konsep waktu, yaitu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Minha itu litab'id, menunjukkan sebagian dari 12 tadi ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Artinya kalau 12 dikurangi 4 tinggal 8. Berarti 4 bulan haram yang sakral, yang agung, 8 yaitu bulan selain bulan haram tadi. Dan ayat ini maka dijelaskan di dalam hadis. Karena Nabi itu mubayyin Al-Quran, yaitu penjelas apa? Al-Quran. Bisa juga kita katakan Nabi itu mufassir Quran, penafsir Al-Quran. Tetapi ketika kita katakan Nabi itu mufassir Quran, maka penafsiran Nabi selalu otoritatif, tidak berbeda dengan para mufassirin, para ahli apa? Tafsir. Itu terkadang betul, terkadang apa? Tidak. Nah, ketika Nabi menjelaskan tadi arba'atun hurum, dan di dalam 1 tahun itu apa? 12 syahran, 12 bulan. Maka dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, as-sanatu 12 syahran. Bulan itu bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang disebut apa? Bulan haram. Ini penting ya. Coba kita lihat. Thalathatun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga apa? Muharram. Dzulqa'dah ini bulan keberapa Bapak dan Ibu sekalian? 11. Biasanya kita jarang teliti. Mungkin sering dengar, tapi kadang nggak tahu Dzulqa'dah itu bulan berapa. Itu 11. Dzulhijjah bulan apa? 12. Muharram bulan 1 di tahun yang baru. Ini 3 yang berturut-turut. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yaitu yang posisinya antara bulan Jumada atau Jumada Athani atau Jumada Akhir, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Dan kalau Ramadan itu bulan keberapa? 9. Sya'ban itu sebelum apa? Ramadan. Orang Jawa bilang bulan apa? Ruah. Ruah itu arwah itu. Karena tradisi di Yaman musim haul itu di Sya'ban, itu kirim arwah itu. Ya tentu itu apa? Tidak sesuai dengan paham keagamaan Muhammadiyah ya. Tapi kan tradisi ini masuk di Jawa disebut apa? Ruah itu, Sya'ban. Nah yang Rajab itu antara Jumadi atau Jumada Akhir atau Jumada Tsani dan Sya'ban. Jadi kalau Sya'ban 8, Rajab itu bulan ke-7. Oke. Nah kemudian kenapa 4 bulan tadi disebut bulan hurum atau bulan-bulan apa? Haram. Yaitu menunjukkan kemuliaan, bahwasanya bulan ini sudah diagungkan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, dan bahkan bagi masyarakat jahiliyah pun juga sudah mengagungkan apa? Bulan Muharram. Kalau kita lihat di dalam kitab tafsir, yaitu tafsir bil ma'thur atau tafsir apa? Bil riwayat. Karena secara umum penafsiran itu ada 2 model. Nanti kitab tafsir itu, meskipun lebih dari itu, tapi yang paling mudah 2, yaitu apa? Tafsir bil ma'thur atau bil riwayat, penafsiran Al-Quran dengan apa? Riwayat
Riwayat ini maksudnya apa? Ayat menafsirkan ayat. Kaidahnya apa? Al-ayat yufassiru ba'daha apa? Ba'dun. Satu ayat itu menafsirkan ayat yang lain. Ini cara pertama. Yang kedua, ketika tidak ditemukan penafsiran dari ayat lain, maka dicari di sunnah. Nah, kalau di sunnah atau di hadis tidak ada, maka mencari aqwalus salaf, yaitu pendapat-pendapat salaf, yaitu apa? Generasi sahabat dan tabi'in. Ini model tafsir yang pertama. Yang kedua, ada model tafsir bidirayah atau bira'i, penafsiran dengan akal. Maksudnya akal itu bukan akal murni ya, tetap menggunakan pendekatan disiplin ilmu keislaman. Misalnya pendekatan gramatika bahasa Arab, yaitu mengkaji tafsir, menekankan sisi kebahasaan. Bisa aspek nahwunya atau aspek misalnya apa? Balaghahnya. Itu banyak kitab tafsir yang model. Atau menekankan pada fikih, yaitu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang lebih pada sisi teologis atau kalam. Itu semuanya disebut apa? Tafsir bira'i. Dan ketika kita bicara tentang tafsir biriwayah atau bil ma'thur, maka kitab yang tertua yang paling populer dalam madrasah tafsir bil ma'thur atau biriwayah ini yaitu Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari, yaitu ahli tafsir, dan dia juga pendiri madhab. Hanya saja madhabnya apa? Hilang karena tidak memiliki apa? Pengikut. Dan dalam tafsir At-Tabari itu dikutip pendapat siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu seorang sahabat yang mendapatkan doa Nabi secara langsung. Maka Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wilan. Ya Allah, beri pemahaman kepada Ibnu Abbas tentang masalah agama, wa 'allimhu at-ta'wil. Ta'wil itu artinya tafsir. Sehingga dalam tafsir At-Tabari itu ta'wil qaulihi ta'ala. Dia pakai ta'wil, tidak pakai apa? Tafsir. Lebih menggunakan pada apa? Takwil. Nanti meskipun takwil dengan tafsir itu terkadang sama, terkadang apa? Beda ya. Sehingga Ibnu Abbas itu terkenal sebagai turjumanul Quran, yaitu ahli penerjemah atau interpreter of Quran, yaitu apa? Ahli penafsir Quran. Sehingga ada tafsir khusus yang ditulis oleh, bukan yang ditulis ya, maksudnya yang mengumpulkan penafsiran Ibnu Abbas, namanya Tanwirul Miqbas. Dalam pandangan Ibnu Abbas, ketika mengomentari Arba'atul Hurum tadi, kenapa kok dikhususkan hanya 4 bulan tadi? Karena dianggap suci. Sucinya bagaimana? Amalan soleh itu dilipat gandakan, amalan maksiat juga dilipat gandakan. Ini yang jadi masalah ya. Kalau soleh nggak apa-apa, tapi yang maksiat ya. Ini statementnya Ibnu Abbas ya. Kalau yang soleh dilipat gandakan itu memang ada dalam hadis Nabi. Tapi yang maksiat ini, tapi itu pandangan siapa? Ibnu Abbas. Dan kemudian ketika kita melihat tafsir bil ma'thur atau riwayah yang kedua, ini yang paling populer dan kebanyakan orang punya ya. Kalau tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam At-Tabari, karena itu berjilid-jilid, itu kalau nggak orang spesialis nggak punya. Tapi kalau Ibnu Katsir itu umum dimiliki, meskipun mungkin jenengan juga nggak punya, meskipun umum dimiliki. Dan ketika menafsirkan tadi Arba'atul Hurum itu dalam pandangan Ibnu Katsir, kenapa hanya dipilih 4 bulan? Karena itu dikonekkan atau dikorelasikan dengan manasikul haji wal umrah. Jadi bulan haram itu dihubungkan dengan perjalanan haji dan umrah. Nah, kok bisa Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Yang pertama Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan berapa?
11. Artinya bulan 11 itu orang sebelum menjalankan apa? Manasikul haji, ibadah haji. Kata qa'dah itu kan duduk, artinya istirahat. Orang apa? Istirahat, tidak usah berperang kan gitu. Karena bulan haram ini kan apa? Diharapkan perang. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram qitalin fi, melakukan apa? Perang. Qul qitalun fihi kafir. Katakanlah perang di bulan haram itu apa? Ada dosa. Ini konsep Islam. Ketika sekarang Islam itu dianggap tidak peaceful religion, agama kedamaian, ternyata satu-satunya agama itu yang menawarkan konsep. Jadi ada bulan haram di situ apa? Orang tidak boleh berperang, itu hanya Islam. Coba Amerika, Israel dan Ramadan saja santap gitu. Tidak menghormati umat Islam yang menjalankan puasa. Tapi di 4 bulan ini konsep Islam itu umat Islam tidak boleh apa? Melakukan perang. Ini artinya meskipun perang itu kan, kenapa ada jihad? Karena agama ini ingin menjaga agama itu sendiri, yaitu hifdzuddin. Artinya perang itu suatu saat pasti harus ditempuh. Tetapi ternyata Islam menawarkan apa? Ada di situ apa? 4 bulan yang kita tidak boleh melakukan apa? Perang. Kembali kepada penafsiran Ibnu Katsir tadi. Yang pertama Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu 1 bulan orang mempersiapkan ibadah haji. Artinya kalau mau mendatangi Baitullah ya tidak usah perang. Nanti kalau perang ya enggak sampai Baitullah. Dzulhijjah itu dzul yang punya, hijjah itu haji. Artinya apa? Manasikul haji itu dilakukan di bulan apa? Dzulhijjah. Kemudian Muharram ini artinya yang diharamkan atau yang dimuliakan. Kenapa? Karena Islam ingin menjamin orang yang pulang dari ibadah haji itu sampai rumah dalam keadaan apa? Aman, dihormati, dimuliakan dirinya, tidak dizalimi, sehingga tidak boleh apa? Berperang. Sehingga tadi mutawaliyat itu apa? Berurutan, mulai apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram semuanya dihubungkan dengan manasikul atau dengan haji. Tapi yang menjadi masalah kenapa Rajab ini mufrad? Mufrad itu bulan yang terpisah atau berdiri sendiri atau tunggal, tidak berurut-urutan tadi. Kenapa? Karena Rajab ini bulan yang ke berapa tadi? Ke-7. Itu orang sudah lama meninggalkan Baitullah, sehingga ini momennya atau saatnya untuk melakukan apa? Umrah. Itu pandangan siapa? Ibnu Katsir dalam menafsirkan Arba'atun apa? Hurum. Oke. Sekarang kita masuk pada bulan Muharram. Kita bahas nanti tentang ta'rif, pengertian, fadhail, keutamaan dan amalan-amalan yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Muharram itu bulan pertama dari sistem kalender apa? Hijriah atau Islam. Kata Muharram itu isim apa Pak? Isim naum. Isim apa? Isim maf'ul ya. Itu sesuatu yang diharapkan atau dimuliakan. Di antara maknanya apa tadi? Diharamkan melakukan apa? Perang. Kemudian ketika kita bicara tentang beberapa keutamaannya, yang pertama Muharram itu salah satu dari Arba'atun Hurum, 4 bulan apa? Haram tadi. Yang dia apa? Jatuh setelah Dzulhijjah. Yang kedua, bulan Muharram itu satu-satunya bulan yang jumlahnya berapa tadi? 12 yang disebut Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Ketika sesuatu itu disandarkan kepada Allah, itu nilainya baik atau tidak. Misalnya baik rumah Baitullah itu apa? Rumah Allah. Ini dalam nahwu gramatikal bahasa Arab disebut apa Pak? Sinau. Tarkib idhofi, yaitu dari mudhof dan mudhof ilaih.
yaitu syahrul bulan. Tapi kalau disandarkan kepada Allah menjadi apa? Syahrullah. Baitun, rumah, kalau disandarkan kepada Allah menjadi apa? Baitullah. Abdun, hamba, kalau disandarkan kepada Allah menjadi Abdullah. Yang menjadi pertanyaan, ketika sesuatu itu disandarkan kepada Allah, maknanya positif atau negatif? Sangat positif. Dan ketika bulan Muharram itu disebut Syahrullah, berarti apa? Maknanya sangat positif untuk menunjukkan keagungan dan keistimewaan. Karena sesuatu yang jelek itu boleh nggak disandarkan kepada Allah? Tidak. Tapi pertanyaannya Pak, Allah itu menciptakan yang baik jelas, menciptakan yang jelek atau enggak? Iya. Berarti Allah menciptakan sesuatu yang jelek. Nah, itu perdebatan teologis ya. Ada yang mengatakan Allah tidak menciptakan yang jelek, tetapi Allah membolehkan yang jelek itu terjadi. Sehingga sesuatu yang jelek itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Makanya dalam doa kita Pak, wasyarru laisa ilaik, wasyarru dan kejelekan atau keburukan laisa ilaik, tidak untuk engkau ya Allah. Maksudnya sesuatu yang jelek tidak boleh disandarkan pada Allah. Nah, ketika bulan Muharram ini disebut Syahrullah, berarti memiliki makna apa? Lita'zim atau litasyrif, menunjukkan apa? Kemuliaan bulan tersebut. Dan ini dijelaskan dalam hadis Nabi ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, puasa apa yang paling utama setelah puasa apa? Ramadan. Rasulullah menjawab apa? Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram. Paling utama puasa setelah Ramadan adalah apa? Syahrullah, puasa di bulan Allah, yaitu apa? Muharram. Nah, sehingga Al-Hafidh Al-Iraqi atau Al-Imam Iraqi ini imam apa? Ahli hadis, menulis banyak buku ya, diantaranya Alfiyah Al-Iraqi. Di Alfiyah itu tradisi bait atau nazoman atau puisi dalam Islam. Kalau dalam ilmu nahwu ada Alfiyah Ibn Malik. Dalam mazhab Syafi'i ada apa? Alfiyah Az-Zubah. Itu nazoman dalam mazhab apa? Syafi'i yang ditulis oleh Ibnu Ruslan. Dalam mustalah hadis itu ada dua Alfiyah yang cukup terkenal. Ada Alfiyah Al-Iraqi dan Alfiyah As-Suyuti. Al-Iraqi ini ketika menjelaskan kenapa hanya bulan Muharram yang disebut sebagai Syahrullah, padahal semua bulan itu milik Allah atau enggak? Iya, ayatnya tadi apa? Inna iddatash syuhuri inda Allah Ibna asyara Syahrul fi kitabillah. Allah yang membuat bulan itu jumlahnya 12 ketika apa? Penciptaan langit dan bumi. Tetapi kenapa kok hanya Muharram yang disebut Syahrullah, yang lainnya tidak? Dalam pandangan Al-Hafidh Al-Iraqi itu ada dua pendapat, ada dua kemungkinan. Yang pertama, annahu bima kana minal ashhur al-hurum allati haramallahu fiha al-qital. Karena Muharram itu salah satu 4 bulan haram yang diharamkan apa? Perang. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, wa kana awwala syuhuris as-sanah. Itu apa? Bulan yang pertama di tahun baru. Ini kenapa hanya Muharram yang disebut apa? Syahrullah, padahal semua bulan itu miliknya Allah. Yang ketiga, ternyata bulan Muharram itu tidak hanya sakral atau mulia bagi umat Islam, tetapi umat-umat sebelum umat Islam, yaitu Yahudi atau Nasrani, itu juga sudah mengagungkan apa? Bulan Muharram. Orang Jawa pun tadi mengagungkan bulan Muharram, dianggap bulan apa? Angker. Sehingga cuci keris ya bulan Muharram. Sedekah bumi ya bulan Suro. Ya bulan Suro.
Nah, kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat apa? Berpuasa. Sebelumnya kan Nabi bertanya kepada sahabat yang mereka menjadi komunitas di Madinah atau apa? Ansor. Dan sahabat Madinah ternyata jawabnya apa? Innahu yaumun tu'adzimuhu yahudu wan nasara. Sesungguhnya tanggal 10 Muharram itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Itu di riwayat Muslim. Di riwayat Imam Bukhari itu dijelaskan lebih detail lagi. Ketika Nabi datang hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Ini penting karena istilah tahun baru Hijriah itu kan dihitung dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nabi melihat orang-orang Yahudi karena di Madinah itu ada komunitas apa? Yahudi. Sebelum Nabi apa? Hijrah ke Madinah itu puasa pada hari Asyura. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, mana ada? Apa ini? Sahabat menjawab, hadza yaumun sholihun. Ini hari soleh, hari yang baik. Tapi kok kontras dengan Jawa Pak? Ini bagi orang Yahudi, Yaum Asyura itu yaumun soleh, hari baik, hari keberuntungan, hari apa? Hari mulia. Kenapa? Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Hari ini yang Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Itu Allah mengutus siapa? Nabi Musa untuk mengeluarkan Bani Israel dari perbudakan ya, Fir'aun. Di mana? Di Mesir. Berapa tahun? Tidak ngitung ya. Ada 4 abad atau 400 tahun itu diperbudak oleh Fir'aun. Dan Fir'aun itu gelar raja Mesir. Semua raja Mesir itu disebut apa? Fir'aun, jamaknya Fara'in. Tapi yang menjadi pertanyaan, Fir'aun siapa yang hidup di masa Nabi Musa? Yaitu Ramses Athani atau Ramses II. Ramses yang kedua. Itu ada nama tempat di Mesir namanya Ramses, yang merujuk pada Fir'aun. Ini yang hidup di masa Nabi Musa. Artinya Nabi Musa itu ketika memimpin Bani Israel dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian, yaitu di Palestina. Tapi Nabi Musa sampai Palestina enggak Pak? Enggak sampai. Karena Nabi Musa itu ketika di Gunung Sinai itu diuji lagi sampai makna wasalwa dalam Quran itu. Yang bisa itu khalifahnya atau penerusnya Nabi Musa, yaitu Yosua, Yusuf itu yang masuk ke tanah perjanjian. Tapi Nabi Musa tidak pernah sampai ke Palestina. Artinya ini hari kemerdekaan, sehingga Nabi Musa sebagai ekspresi rasa syukur terhadap kemenangan dari Fir'aun itu mengekspresikannya dengan apa? Melakukan puasa. Ternyata di dalam ibadah itu, tapi ini kalau ada landasannya. Kenapa kok puasa Senin? Itu Nabi mengatakan apa? Innau yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa yauma bu'itsu fi, dan hari aku diangkat menjadi nabi. Tapi ini kalau punya landasannya, artinya Nabi Musa puasa Asyura karena sebabnya apa? Nah, diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Nabi Muhammad puasa Senin karena hari dilahirkan dan diutus. Gitu. Oke. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan fa'anna ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu saya orang yang berhak mengikuti Musa daripada kamu sekalian. Kemudian Nabi Muhammad berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nanti kita coba bahas secara detail. Kemudian berikutnya
ketika kita membahas amalan ibadah apa yang disyariatkan di bulan Muharram. Yang jelas memperbanyak puasa pada bulan Haram. Tidak hanya Muharram saja, tetapi mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, terutama dari Muharram, sebagaimana dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah ketika Rasulullah ditanya puasa apa yang paling mulia setelah Ramadan, Nabi menjawab afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan perintah memperbanyak puasa, tapi tidak dispesifikkan di hari apa. Ada anjuran secara khusus yang ini dianggap oleh para ulama sebagai sunnah muakkadah, itu puasa Yaumu Asyura. Asyura itu dari kata Asyirah itu apa? 10. Itu tanggal 10 Muharram atau Syura. Yang kedua Tasu'a, yaitu tanggal 9. Ini penting ya, tanggal 9 ini enggak populer di kalangan Muhammadiyah. Kalau Asyura populer. Ternyata di putusan kita sejak di Klaten 1980 itu yang nanti akan masuk HPT Jilid 2 itu sudah menetapkan Tasu'a itu juga punya dasar. Kemudian dikokohkan lagi di HPT Jilid 3 di Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 di Padang, yaitu di mana Sumatera Barat. Itu tidak hanya Asyura tapi juga Tasu'a. Nah, Asyura itu sudah kita bahas tadi. Ternyata orang Yahudi juga sudah melakukan. Orang Nasrani juga sudah melakukan. Yang menjadi masalah kalau Yahudi jelas ya. Alasannya apa? Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Tapi kenapa orang Nasrani juga melakukan puasa Asyura? Hubungannya apa? Hubungannya apa? Karena Nabi Isa itu dia tidak membatalkan syariat Taurat, hanya menyempurnakan. Sehingga dalam Injil pun ada mengatakan Innama ji'tu liukmila naqus. Sesungguhnya aku datang untuk menyempurnakan naqus. Yang naqus itu hukum Taurat. Sehingga kemungkinan ketika hadis tadi bilang innahu yaumun tu'addimul yahud, kalau yang mengagungkan orang Yahudi itu jelas. Yang menjadi masalah orang Nasrani. Kemungkinan itu orang Nasrani melakukan puasa Asyura itu karena mengikuti syariat Taurat. Ya. Kemudian juga di masa Jahiliyah puasa Asyura itu sudah dikenal gitu. Sehingga dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah itu anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy itu di masa Jahiliyah sudah melakukan puasa Asyura. Dan bahkan ketika Nabi sebelum mewajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura itu hukumnya Hukumnya wajib. Artinya puasa Asyura itu dulunya wajib. Setelah perintah puasa Ramadan menjadi sunnah. Sehingga kalau jenengan ditanya apa contohnya sesuatu yang wajib menjadi sunnah, yaitu puasa Asyura dulu wajib jadi sunnah. Artinya ketika Nabi Muhammad membawa syariat itu puasa Asyura itu tidak dinasakh. Dinasakh itu dihapus, tapi tetap diafirmasi, ditetapkan sebagai syariat Nabi Muhammad. Hanya saja berubah dari wajib menjadi sunnah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, berarti puasa Asyura itu sudah dilakukan oleh siapa?
orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Dalam istilah fikih atau usul fikih, syariat-syariat umat sebelum Nabi Muhammad itu disebut apa? Syar'u man qablana, yaitu syariat-syariat umat sebelum kita, maksudnya sebelum umat siapa? Nabi Muhammad. Itu juga salah satu acuan dalam menetapkan apa? Hukum. Meskipun kalau jenengan jawab manhaj tarjih jauh mana? Manhaj tarjih untuk membahas syar'u man qablana itu belum detail, belum secara spesifik. Tapi dalam putusan dan fatwa tarjih secara tidak langsung sudah mengamalkan syar'u man qablana. Di antaranya apa? Puasa Syura. Nah, ketika kita bicara syar'u man qablana, ketika Nabi Muhammad sebelum bi'tsah itu apa? Diutus menjadi Nabi. Kira-kira mengikuti syariatnya siapa? Pak Teguh. Jangan tahu mikir atau enggak? Belas ya. Jadi Nabi Muhammad saat dulu nih diangkat jadi Nabi ini ku derek syariat Islam. Ada jawab mengikuti syariat Nabi Isa, Ibrahim, apa lagi Pak? Macam-macam, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi mengikuti syariat Nabi Adam, karena Nabi yang pertama. Bisa jadi mengikuti Nabi Nuh, karena Nuh itu Rasul yang pertama. Bisa jadi mengikuti Nabi Ibrahim saja, dengan jawab tadi. Dengan bukti apa? Beberapa syariat Nabi Muhammad juga mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Contohnya korban, haji, apalagi hitam, sunatan, apalagi banyak lah gitu. Dan juga Al-Quran mengatakan apa? Wa auhayna ilaika anittabi apa? Millata Ibrahim. Ada perintah khusus untuk apa? Meneruskan millah Ibrahim. Dan kita dalam sholat kan juga sholawatnya kepada Nabi Ibrahim. Apa? Nama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada yang mengatakan mengikuti syariat Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu yang menerima apa? Taurat. Taurat itu kitab yang sering disebut di dalam Al-Quran. Dan Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran itu siapa? Musa. Karena sosok penting dalam kesejarahan Bani Israel. Ada yang mengatakan mengikuti Nabi apa? Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa itu paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ada beberapa kemungkinan. Tapi yang ini pandangan Al-Imam As-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuqul dalam usul fikih itu yang lebih mendekati kebenaran itu mengikuti Nabi Ibrahim. Karena dilihat beberapa dalam kajian sejarah dan beberapa syariat Nabi Muhammad itu meneruskan syariat Nabi Ibrahim. Itu kalau qoblal bi'tsah, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Nah, sekarang kalau setelah bi'tsah, setelah diangkat menjadi Nabi, apakah syariat Nabi Muhammad masih mengafirmasi syariat-syariat yang terdahulu, Pak? Atau dengan datangnya Islam ini artinya menasakh itu apa? Menghapus syariat-syariat Nabi terdahulu? Jawabannya apa? Tidak, Pak. Kalau jenengan jawab iya, berarti kita tidak puasa Asyura. Karena puasa Asyura itu apa? Sudah dilakukan oleh siapa? Nabi Musa atau orang Yahudi. Berarti jawabannya syariat Nabi Muhammad itu ada yang menyempurnakan, ada yang mendatangkan sesuatu yang baru. Berarti kalau menyempurnakan, kan dua kemungkinannya. Kalau menyempurnakan berarti syar'u man qablana itu syariat kita atau enggak? Iya. Contohnya apa? Puasa Asyura, kemudian apa lagi? Haji, kemudian apa lagi? Hitam dan sebagainya. Tapi kalau syariat kita menasakh, berarti syar'u man qablana batal. Sehingga kaidahnya, ini Pak I Faktor yang suka banyak kaidah itu, biasanya suka mencetak. Kaidahnya apa? Syar'u man qablana syar'un lana
malam yuqalib ma ja'a bihi syar'una. Syariat orang yang terdahulu itu adalah syariat kita, maksudnya syariat Muhammadiyah atau syariat umat Muhammad, selama tidak kontradiksi dengan syariat kita. Karena Islam tidak hanya menyempurnakan, tetapi terkadang juga menghapus atau menasah. Dan sehingga puasa Asyura ini contoh syar'u man qablana, karena sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Tapi kalau jenengan yang umum, kalau orang awam itu suka bicara ganjaran. Ganjaran ini pena, iming-iming. Nah, pahala itu menarik loh. Dan sekarang kalau kita kaji puasa Arafah dengan puasa Asyura, itu ganjarannya lebih besar mana Pak? Lebih besar mana? Arafah belum sudah. Kalau Arafah itu menghapus berapa dosa? Ma'liyatan wa mustaqbalatan, yaitu sebelum dan sesudah. Tapi kalau Asyura itu apa? As-sanah allati qablaha, itu tahun yang sudah lewat. Tapi yang menjadi masalah, dosa itu baru ditulis ketika sudah dilakukan. Tapi kenapa kok puasa Arafah mustaqbalatan? Yaitu apa? Yang akan datang, belum dilakukan kok wis dihapus, ngomong dicabut kok wis dihapus. Bonus. Nah, jenengan tahu mikir atau enggak, atau baca hadis terus pokoknya hadis ini ya wis kok. Tapi enggak pernah direnungkan. Masalahnya tahun yang akan datang itu belum dilakukan kok wis dihapus. Ibarat tulisan ya Pak Tebu. Orang tulis dihapus. Nah itu maknanya, artinya Allah memberikan taufik orang yang puasa Arafah itu dibimbing tidak melakukan kemaksiatan tahun yang akan datang. Itu diantara maknanya. Sehingga apa tadi, ibarat kertas yang sudah disiapkan itu kosong, tidak ada dosa. Nah, yang kedua, kalau kita pendekatannya syariat umat qoblanya, saya tanya, syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi yang terdahulu itu mulia mana? Sama Pak ya. Berarti jenengan jadi umatnya Nabi Muhammad kurang pede. Berarti umat Nabi Muhammad bodoh ya, umat Nabi sing bisik. Kira-kira lebih mulia mana? Nabi Muhammad. Dan kalau puasa Asyura itu syariatnya Nabi siapa? Musa. Kalau Arafah Nabi Muhammad. Sehingga ganjarannya lebih banyak mana? Nggak pernah mikir, saya nggak pernah sampai pada pemikiran ini. Arafah itu 2 tahun karena khas syariat Nabi Muhammad. Asyura itu Nabi Muhammad hanya melanjutkan syariat yang sudah ada. Oke ya? Itu jawabannya. Sehingga kalau Arafah itu menghapus dosa sanatain 2 tahun, tapi kalau Asyura hanya 1 tahun. Kemudian catatannya ini yang penting, mungkin jenengan juga nggak pernah memikirkan sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad itu mengafirmasi syariat-syariat yang sudah ada, itu tidak hanya mengafirmasi tapi menjelaskan ada identitas syariat Nabi Muhammad itu sendiri yang berupa mukhalafah. Mukhalafah itu apa? Menyalahi tradisi atau kebiasaan syariat yang terdahulu. Sehingga ketika Nabi Muhammad mengafirmasi puasa Asyura itu ditambah mukhalafahnya atau menyelisih tradisi Yahudi dan Nasrani, yaitu dengan apa?
Caranya bagaimana? Kalau puasa Asyura ya oke, kita sebagai umat Islam ya puasa. Tapi supaya beda bagaimana? Hah? Ada dua kemungkinan, ditambah tanggal 9 yaitu apa? Tasu'a, ditambah hari setelahnya yaitu tanggal 11. Itu yang disebut mukhalafah. Tetapi yang pertama, apakah dua-duanya ini memiliki dalil atau tidak? Yang pertama Tasu'a. Tasu'a itu hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Ini banyak hadisnya. Di antaranya Rasulullah mengatakan apa? Fa in kana al-amu al-muqbil insyaallah sunna yauma tasik. Kalau tahun yang akan datang itu tiba, insyaallah. Ini digantungkan dengan apa? Masyiah kehendak Allah. Kata Nabi apa? Sunnah at-tasi'ah. Kami akan puasa apa? Tanggal 9. Kenapa kok tanggal 9? Supaya beda dengan orang Yahudi, tidak hanya puasa tanggal 10. Kalau tanggal 10 kan sama. Tapi kalau tanggal 9 itu tidak sama. Tapi yang menjadi masalah, apakah sunnah ini sudah dilakukan oleh Nabi? Dalam hadisnya dikatakan oleh Ibnu Abbas, falam ya'ti al-amu al-muqbil, belum datang atau belum tiba tahun yang akan datang hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah meninggal. Berarti Rasulullah baru berkeinginan, tapi belum menjadi sunnah fi'liyah. Yang menjadi pertanyaan, Pak, yang namanya sunnah itu kan berapa tuh dengan paham? Ya, yang pertama sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Fi'liyah apa? Perbuatan Nabi. Takririah, ketetapan Nabi. Tapi ini baru kehendak kok, baru keinginan kok, belum menjadi sunnah fi'liyah. Tapi kok kita lakukan? Gimana itu? Sehingga di kalangan para ulama itu ada yang menambah, ada model sunnah yang keempat, tapi ini tidak semua ulama, yang disebut sunnah hamiyah, sunnah kehendak Nabi. Jadi Nabi memiliki kehendak, keinginan belum dilaksanakan, itu boleh kita ikuti. Tetapi ketika ada qarinah, contoh yang tidak ada qarinah, Nabi pernah nggak berkehendak membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah? Ngancam. Nabi bilang apa? Laqad hamamtu an amura rajulan. Sungguh saya berkehendak, berkeinginan untuk memerintahkan satu orang menjadi imam. Kemudian Nabi apa? Memimpin bahwa pasukannya tidak pakai apa? Tidak pakai pendung ya, tapi pakai kayu bakar. Rumah yang tidak mendatangi sholat Jumat apa? Atau jamaah apa? Dibakar. Tapi terlaksana nggak? Tidak. Apakah kita boleh mengikuti? Jenengan tak menulis Nabi Devian pengen bakar rumah, nak menulis aku bakar ya, cekel hansip sampai polisi. Karena itu tidak dilakukan. Nabi hanya riset untuk apa? Mengancam saja, tapi tidak pernah dilaksanakan. Dan sekarang kalau puasa Tasu'a ini kan Nabi juga menginginkan atau berkehendak, tapi kan tidak dilakukan. Tapi kenapa kok kita anggap sunnah? Kenapa? Karena bisa dipahami dari apa? Redaksi hadis yang lain. Redaksi hadis yang lain, Nabi mengatakan apa? Sumu al-ashira wa tasi'ah. Puasalah kamu hari yang ke-10 dan ke-9. Sehingga uniknya, kalau jenengan mungkin ingin tahu lebih dalam, Imam Syaukani itu menolak adanya sunnah hamiyah, tapi dia mengakui kalau puasa Tasu'a itu ada sumbernya, maksudnya boleh dilaksanakan. Secara teori kan menolak dia apa sunnah hamiyah, tapi Imam Syaukani malah bilang puasa Tasu'a itu juga ada dalilnya. Kenapa? Karena ditemukan di beberapa redaksi hadis. Sehingga
putusan tarjih kita mulai Munas Tarjih ke-21 di Klaten, Jawa Tengah tahun 1980 itu sudah mengakui adanya puasa Tasyura. Kalau Asyura itu sepakat, semua ulama sepakat. Yang kedua, Tasyura ini sebagai apa? Menyalahi tradisi Yahudi. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau tanggal 11 bagaimana? Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu siapa? Muridnya Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu juga menganjurkan puasa tanggal 11. Dianggap yang paling sempurna itu yaitu 3 hari. 9, 10, 11. Yang kedua itu 9 sama 10. Yang ketiga dari 10 saja. Yang menjadi masalah yang 11 ini. Ada riwayatnya, yaitu riwayat Ibnu Abbas, hadisnya yaitu disebutkan di kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal. Rasulullah bersabda, "Sumu yauma Asyura, puasalah kamu hari Asyura, wa khalifu fihi al-yahud, dan berbedalah kamu dengan orang Yahudi." Bagaimana caranya? Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Puasalah sebelumnya satu hari, yaitu tanggal apa? 9, atau ba'dahu yauman, atau setelahnya satu hari, yaitu tanggal 11. Yang ba'dahu yauman ini bagaimana? Dalam beberapa kajian hadis, misalnya muhakkik ahli hadis sekarang ada namanya Syu'aib al-Arnaud. Itu mengkaji hadis ini dikatakan isnadul dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Tapi sebelumnya Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, ini penting Pak gitu. Jadi di rumah harus punya, karena HPT kita itu secara umum penukilan hadisnya dan pendapatnya itu Syaukani gitu. Meskipun Muhammadiyah tidak pernah mengatakan pengikut Syaukani, tapi kalau kita lihat di HWT kita itu soalnya Syaukani banget gitu. Tapi itu yang jilid 1 gitu. Dia mengatakan, Imam Syaukani mengatakan dari riwayat Ahmad dhaifah munkarah, riwayat hadis Ahmad ini dhaifah, dhaif, munkarah, munkar. Karena ada perawi yaitu Dawud Ibn Ali dari bapaknya, dari kakeknya. Ini yang diperdebatkan. Sehingga putusan tarjih kita yang tanggal 11 ini belum ditarjihkan. Artinya baru tanggal 9 dan 10. 11 ini karena hadisnya dhaifun jiddan. Dhaif sekali. Sehingga kalau mengikuti pandangan tarjih kita, yang paling lengkap yaitu puasa 10 jelas, hadisnya jelas. Tambah 9. Kalau kita puasa 9 di situ menyalahi orang Yahudi. Yang kedua, tanggal 10 saja. Kalau 10 saja berarti sama dengan syariatnya orang Yahudi. Tapi apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena sudah diafirmasi oleh syariat Nabi Muhammad. Iya, itu kesimpulannya. Kemudian waktunya masih. Nah, berikutnya cepat saja ya, 5 menit lagi. Amalan-amalan yang ghairu masyru'. Itu kalau kita lihat penanggalan atau yang pertama kali membuat tahun Hijriah itu di masa kekhilafan siapa, Pak? Umar ibn Khattab. Artinya di masa Nabi dan Abu Bakar belum dikenal istilah tahun Hijriah. Hijriah itu penanggalannya diawali dengan hijrahnya Nabi di kota Madinah. Nah, alasan Umar bin Khattab itu alasan apa? Alasan kalau dalam istilah tarjih kita disebut ijtihad istislahi. Ijtihad kemaslahatan ini banyak digunakan dalam konteks asiyasah syariah. Kepentingan apa? Politik atau administratif. Yaitu untuk apa? Menertibkan korespondensi antara wilayah-wilayah Islam. Karena di Umar bin Khattab Islam sudah sampai apa? Afrika Utara, termasuk sampai Mesir. Mesir itu kan ditaklukkan oleh jenderalnya Umar bin Khattab, yaitu Amr ibn As. Itu masjid yang tertua di Mesir, lebih tua daripada Al-Azhar. Kepentingannya Umar bin Khattab banyak. Yang kedua, menandai peristiwa yang terjadi. Ketika tidak punya tahun, tidak punya penanggalan,
maka peristiwa yang terjadi itu susah Pak. Yang dijadikan acuan apa? Untuk kepentingan dokumentasi itu susah. Padahal sejarah Islam berkembang dan sudah terjadi ekspansi wilayah Islam masuk, tidak hanya terfokus di Mekah dan Madinah. Sehingga kesimpulannya kalau kita mengetahui sejarah ini, meskipun ini sudah lewat Pak, tidak tahu jenengan melakukan atau enggak kemarin. Biasanya ada doa akhir tahun, doa awal tahun. Jenengan baca nggak? Ada. Ini yang umum ya di beberapa. Jenengan buka aja WA itu pokoknya doa akhir tahun, doa awal tahun muncul doa-doanya. Panjang, saya juga nggak hafal. Yang lebih aneh ada sholat akhir tahun, puasa akhir tahun, kemudian sholat awal tahun dan puasa akhir tahun. Ini yang lebih aneh lagi. Tapi kalau doa awal dan akhir dan awal tahun itu umum. Artinya kalau kita tahu sejarah, ritual semacam ini punya dasar atau enggak? Sebenarnya doa akhir tahun dan awal tahun Nabi itu belum mengenal apa? Tahun Hijriah, bagaimana Nabi mengajarkan doa. Sederhana saja. Kemudian yang berikutnya ada dua budaya, budaya larung laut dan budaya sedekah bumi. Ini pembahasannya panjang. Tapi intinya dua budaya ini, baik larung laut maupun sedekah bumi, ya tentu yang sedekah bumi itu mungkin butuh kajian secara khusus. Sedekah bumi yang sekarang, apalagi pemerintah kita berusaha untuk melestarikan budaya, untuk menggali lokal wisdom, kearifan lokal itu perlu kajian secara khusus ya. Tapi intinya sedekah bumi ternyata NU, ini saya sudah cek ya, di keputusan Bahsul Masail 1930 itu sudah mengharamkan sedekah bumi. Alasannya apa? Sedekah bumi itu karena berlindung dengan atau kepada jin bau reksa, sing janyang, sing apa-apalah itu. Itu mengutip syarah tafsir Jalalain yang di situ tradisi meminta perlindungan kepada jin itu ternyata yang pertama kali dilakukan oleh ahli Yaman, penduduk Yaman dari Bani Hanifah. Setelah datangnya Islam, tradisi itu hilang. Ya, kalau ada keyakinan semacam ini, maka NU secara tegas ketika itu 1930 itu sudah mengharamkan. Cuma ini yang menjadi pertanyaan, sedekah bumi dalam konteks sekarang itu masih adakah nilai-nilai ini atau hanya sekedar budaya? Nah, itu butuh kajian yang lebih detail dan waktunya lebih lebih longgar sedikit. Mungkin sekian ya kajian kita. Silahkan satu saja kalau ingin ditanyakan atau dikomentari, monggo. Nah, waktunya sudah lewat ya. Terima kasih atas kedatangannya Bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.